Pria di Pangkal Pinang ditangkap polisi saat akan menyelundupkan sabu dan ekstasi ke dalam lapas. Untuk mengelabui pemeriksaan, narkoba disembunyikan di dalam bakso. Perburuan rusa di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung terekam kamera trap petugas. Pelaku kemudian ditangkap polisi hutan. Perayaan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Candrana di Palembang meriah namun tetap hikmat. Pertunjukan barongsai ikut menyemarakan suasana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Bangka Belitung, saudara. Pria di Pangkal Pinang ditangkap polisi saat akan menyelundupkan sabu dan ekstasi ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk mengelabui pemeriksaan, narkoba disembunyikan di dalam bakso. Kau saksikan ini. Kau saksikan ini. Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan sabu dan ekstasi ke lapas narkotika Pangkal Pinang yang dilakukan DA. Pelaku menyembunyikan sabu dan ekstasi di dalam bakso untuk mengelabui pemeriksaan. Kecurigaan muncul setelah mesin X-ray mendeteksi benda mencurigakan dalam bungkusan. Petugas kemudian membongkar paket tersebut dan menemukan 6 bungkus sabu seberat 7,2 gram, serta 4 butir ekstasi yang disimpan di dalam bakso. Petugas lapas memanggil anggota kita yang ada di lapas untuk membantu menyaksikan penggeledahan dan penyitaan pengunjung yang pada saat itu membawa barang yang mencurigakan. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata dibuka di dalam bakso yang dibawa oleh tersangka. Tersangka bersama barang bukti kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara itu, kematian pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terbungkus plastik di kamar kos di Bandar Lampung masih diselidiki. Polisi sudah memeriksa 15 saksi dan menunggu hasil forensik dari Puslap 4 Bareskrim Polri. Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki kematian pria 61 tahun asal Tangerang yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di Labuan Batu, Kedaton. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mengamankan rekaman CCTV dan melibatkan Puslap 4 Bareskrim Polri. Hasil uji forensik masih ditunggu. Secara mendalam, secara keseluruhan, ya di antara Satreskrim, kemudian dibantu Polsek Kedaton dan backup dari Jatanras Polda Lampung. Jadi kami kemarin sudah koordinasi, ya, kemudian juga dibantu juga dari Puslap 4, ya, dari Pusinafis dan juga Lapor dari Palembang melakukan olah TKP kembali untuk mencari bukti-bukti baru. Kemudian juga dari saksi-saksi yang ada yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kurang lebih ada 15 ya. 15 orang, kemudian juga saksi dari Indomaret. Semua kita runtut supaya permasalahan ini terang benderang, dan kita juga mengedepankan scientific crime investigation karena itu merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jasad korban ditemukan 7 Februari lalu setelah warga mencium bau tak sedap dari kamar kosnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Masih dari Lampung, saudara, perburuan rusa di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung terekam kamera trap petugas. Pelaku kemudian ditangkap polisi hutan. Kamera trap yang terpasang di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung merekam aksi 4 pemburu satwa. Dari rekaman tersebut, 3 pelaku ditangkap polisi hutan. Ketiganya diserahkan ke Polres Lampung Timur bersama sejumlah barang bukti, masing-masing 1 senjata api dan amunisinya, senjata tajam, serta 3 karung berisi 45 kg daging rusa yang diduga hasil buruan. Diburu
itu satu ekor rusa dalam kondisi mati berupa daging yang kita amankan. Kemudian ada barang bukti lainnya, satu pucuk senjata, kemudian 2 unit senjata tajam. Kini tersangka ditahan di Polres Lampung Timur dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Kembali ke Bangka, Saudara, satu unit minibus terbakar di SPBU Bangka Tengah, Bangka Belitung. Api cepat membakar seluruh badan kendaraan dan memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Video warga menunjukkan saat sebuah minibus terbakar di area SPBU Kejara Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Api cepat membesar dan membakar seluruh bagian kendaraan yang diketahui memiliki tangki modifikasi di dalamnya. Mobil diduga terbakar saat tengah mengisi bahan bakar minyak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kami menerima laporan sekitar jam berapa? Ada laporan bahwa telah terjadi kebakaran di Jora ini, mobil pengerit. Mobil pengerit. Intinya ketika kami datang apinya sudah membesar, dan ketika satu mobil unit kami datang duluan, alhamdulillah berhasil secepat mungkin dipadamkan. Juga tadi kita lihat ada drum ya Bang di dalam ini? Ya, ada tangki modif. Tangki modif berbentuk drum yang dibelah dua, ya berada di bagian belakang. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Nandar Diansyah, Kompas TV, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular yang masuk dalam motor milik warga. Keberadaan ular itu baru disadari pemilik kendaraan saat berkendara. Petugas Damkar Pos Talang Keramat Banyuasin mengevakuasi seekor ular sanca batik sepanjang 1 meter yang masuk dalam sepeda motor warga di Jalan Tanjung Api-Api. Dengan menggunakan stik penangkap, petugas berjibaku selama 30 menit hingga berhasil mengeluarkan ular dari bagian dalam kendaraan. Keberadaan ular baru disadari pemilik saat tengah berkendara. Ular berhasil dievakuasi selama 15 menit. Panjang ular kurang lebih 3 meter. Himbauan kepada masyarakat apabila melihat hewan-hewan liar yang memasuki pemukiman warga, segera menghubungi pos damkar terdekat. Ular kemudian diamankan di pos damkar dan akan diserahkan pada komunitas pecinta reptil. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih di Kompas Pagi, Saudara. Dari kabar perayaan Imlek, memastikan perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung aman dan tertib, Polda Sumatera Selatan memeriksa pengamanan di sejumlah kelenteng di Palembang. Pemeriksaan pengamanan dilakukan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho ke sejumlah kelenteng di Palembang Senin 16 Februari 2026 malam. Kelenteng Gie Habio di Talang Semut menjadi lokasi pertama yang diperiksa untuk memastikan kesiapan personel dan pola pengamanan. Selain memeriksa situasi Kamtibmas, Kapolda juga menyerahkan bingkisan pada 5 perwakilan petugas dari pengamanan internal kelenteng, Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan ke kelenteng Tridharma di 910 Ulu Seberang Ulu 1. Untuk pengamanan, tadi kita sudah lihat langsung Pak Kapolda sudah mengecek lokasinya di kedua tempat ini, dan pengamanan terdiri dari personil Polda Sumatera Selatan, kemudian Polres Tabes Palembang, khusus yang di Palembang ya, kemudian dibantu oleh teman-teman dari TNI, pengurus dari kelenteng, termasuk dari unsur-unsur masyarakat yang sukarela untuk ikut sama-sama merayakan, mengamankan perayaan Imlek di Palembang ini. Ya, alhamdulillah sampai saat ini situasi aman dan kondusif.
Langkah tersebut diharapkan perayaan Imlek berlangsung sukacita dan umat dapat beribadah dengan hikmat menyambut Tahun Kuda Api. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih dari Palembang, saudara, umat Buddha di Palembang, Sumatera Selatan menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dengan hikmat. Perayaan ditandai penyalaan pelita sebagai simbol harapan, kedamaian, dan kerukunan antar umat. Doa dan pembacaan sutra menggema di Wihara Dharma Kirti, Kota Palembang pada Senin 16 Februari 2026 malam. Umat Buddha larut dalam kehusyukan saat puja bakti digelar menyambut Tahun Baru Imlek. Suasana hening semakin terasa ketika muda-mudi menyalakan lilin satu persatu. Cahaya yang berpijar menjadi simbol harapan dan kebijaksanaan untuk menapaki tahun yang baru. Kalau untuk maknanya sendiri mungkin untuk harapan di tahun Imlek ini mungkin seperti nyala dari pelita, mungkin dapat menerangi kehidupan lah di rezeki di Imlek ini. Kami sebagai generasi muda gak boleh terputus gitu. Ya, jadi selaku ketua dan juga wakil, kami bertanggung jawab untuk melanjutkan tradisi inilah. Imlek tahun ini juga dimaknai sebagai tradisi yang melampaui batas agama. Kemudian salah satu yang paling penting yaitu rasa bakti. Bakti kepada orang tua. Itu hawa namanya. Jadi pada hari Imlek ini, etnis Tionghoa itu diingatkan untuk bersujud kepada orang tua, mengucapkan terima kasih pada orang tua, itu agar tidak boleh lupa kepada segala pengorbanan, kasih sayang yang telah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Momentum tersebut diharapkan memperkuat nilai penghormatan pada orang tua, sekaligus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat di Kota Palembang. Semoga harapan dan cita-cita dapat terwujud dan tercapai, dan semoga semua yang tidak baik dapat terhilang, semua yang jelek-jelek, yang baik-baik yang datang. Dari nyala pelita, umat menaruh harapan agar Tahun Kuda Api membawa keberuntungan, kedamaian, dan keharmonisan bagi masyarakat Indonesia, serta menjadikan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, di Bengkulu, ibadah pelita puja digelar di Vihara Budayana sebagai rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Momentum Tahun Kuda Api ini diharapkan mempererat kebersamaan dan harmoni antar umat. Umat Buddha di Bengkulu hikmat mengikuti ibadah di Vihara Budayana menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Lilin pelita sebagai simbol penerang memenuhi ruangan vihara, menambah suasana sakral perayaan. Ibadah yang diikuti umat ini digelar sederhana, serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski tanpa kemeriahan berlebih, antusiasme tetap terasa dalam menyambut Tahun Siu Kuda Api. Kalau Rama punya prinsip ya, semoga kita tuh lebih banyak berbuat kebajikan, karena api itu kan panas sekali. Jadi pada dengan kita berbuat kebajikan bisa meredam semua panas, baik dari sifat manusia, egoisnya, bisa kita neutralisir kalau kita berbuat kebajikan untuk sesama kita semua, dan kemudian kita semua. Makna kuda api menjadi pengingat untuk memperbanyak kebajikan dan mengendalikan diri, sekaligus mempererat kebersamaan antar umat beragama di Bengkulu. Tahun ini perayaan juga tanpa festival barongsai usai ibadah. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Kembali ke Palembang, saudara, sejarah dan kehusyuan menyatu di kawasan 10 Ulu Palembang. Kelenteng Chandra Nadi yang berdiri sejak abad ke-18 kembali menjadi pusat perayaan dan kemeriahan pergantian Tahun Baru Imlek. Di bawah nyala lampion dan guyuran hujan, warga datang silih berganti ke Kelenteng Dewi Kwan Im di kawasan 10 Ulu Palembang. Malam Imlek 2577 Kongzili menjadi momentum untuk memanjatkan doa dan rasa syukur.
Kelenteng yang dibangun pada 1733 itu terus dipadati hingga tengah malam saat pergantian tahun. Warga bergantian bersembayang, memohon keberkahan di tahun baru dengan harapan kebaikan mengalir seperti arus sungai Musi yang tak jauh dari lokasi. Kegiatan ibadah cuma murni ritual, mereka secara personal datang kepada dewa-dewi untuk menyampaikan itu tadi apa yang mereka dapatkan tahun kemarin dan puji syukur sebagai ucapan terima kasih kepada dewa-dewi. Itu aja. Dan harapan semoga tahun depan itu lebih bagus dari tahun ini. Imlek dimaknai sebagai penguat nilai luhur, seperti bakti pada orang tua dan semangat toleransi antar umat beragama. Harapannya sih karena ini udah mau lulus ya, jadi harapannya dapat kerja yang bagus, sukses selalu, panjang umur pasti, sehat selalu juga pasti, dan rezeki lancar. Itu aja sih. Dan untuk semua orang selalu, semua makhluk hidup berbahagia. Doa dipanjatkan agar tahun 2577 Kongzili membawa kedamaian dan kemakmuran bagi semua. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, saudara, perayaan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Candrana di Palembang meriah namun tetap hikmat. Pertunjukan barongsai ikut menyemarakan suasana. Pertunjukan barongsai meramaikan Imlek 2577 di Kelenteng Candrana di 10 Ulu Palembang Selasa 17 Februari 2026. Tabuhan tambur, gong, dan simbal mengiringi atraksi barongsai yang disaksikan warga. Di dalam kelenteng, suasana terasa hikmat. Warga menyalakan hiyo dan memanjatkan 12 rangkaian doa pada Tuhan, para dewa-dewi, serta leluhur memohon keselamatan, kesehatan, dan keberkahan di tahun baru. Proses sembahyangnya ini sendiri dari mana ke mana, Pak? Dari Kingkong, depan, Paco, Panim, dan seterusnya. Ada beberapa tempat. Kok Tahun Baru Imlek ini sionya sio apa? Sio kuda mas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat selalu. Semoga usaha juga sukses, lancar, negara aman, tentram, semuanya. Di sini tidak ada umat. Semuanya yang umat agama Buddha semuanya boleh datang. Kiraan berapa banyak maksudnya? Kiraan sekitar 2.000-an ada. Sebagian warga juga menjalankan tradisi fangsheng dengan melepas burung pipit sebagai simbol kelancaran rezeki. Semoga di tahun ini rezeki terus melimpah ruah. Apalagi kok? Apapun yang diinginkan terwujud, perekonomian lebih baik, apapun maju, usaha maju. Kok tadi kok melepas burung itu apa tandanya kok? Menanam benih kebajikan untuk di hari yang bagus ini. Rangkaian Imlek akan ditutup dengan perayaan Cap Gomeh 15 hari setelah Tahun Baru. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Dari Sumatera Selatan, saudara, pelaku begal bersenjata api di Palembang nekat melompat ke sungai di belakang rumahnya saat dikejar polisi. Aksi pelarian itu berakhir setelah polisi melepaskan tembakan peringatan. Tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengejar tersangka perampokan di rumahnya di kawasan Panca Usaha seberang Ulu 1 Palembang. Saat akan ditangkap, tersangka berusaha kabur dengan melompat ke sungai di belakang rumah dan sempat berenang sejauh 2 meter. Upaya pelarian itu gagal setelah polisi mengepung lokasi dari berbagai arah. Tersangka akhirnya menyerah dan ditangkap. Tersangka SK warga seberang Ulu 1 yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang kasus begal. Ia diduga merampas sepeda motor seorang pengendara di Jembatan Musi 4 Palembang pada Sabtu 13 Februari 2026. Korban yang melintas ditendang hingga terjatuh dan terluka. Tersangka kemudian mengambil uang serta motor korban dengan menodongkan senjata api.
Bang, waktu kejar-kejaran pelaku sempat menceburkan diri ke sungai. Melarikan diri ke sungai. Tapi berhasil ditangkap ya, Bang? Alhamdulillah sudah berhasil ya kita tangkap. Bang, pelaku katanya mempunyai senjata, Bang. Senjata itu jenis apa sih? Untuk senjata api itu mainan ya, mainan. Modusnya seperti apa waktu dia? Untuk modusnya melaksanakan penyetopan ya, stop, korbannya di stop, rame-rame kemudian diancam dengan menggunakan diduga senjata api. Ternyata setelah dicek mainan ya, kemudian menendang korban dan mengambil 1 unit sepeda motor beserta uang. Korbannya itu terluka ya, Bang? Iya, korbannya mengalami luka di bagian tangan, kepala, kemudian kaki, dan di sekitar. Dari tersangka, polisi menyita senjata api yang belakangan diketahui merupakan senjata mainan. Sementara 1 pelaku lain masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, aksi pencurian ban mobil kembali terjadi di Palembang. Kali ini ban milik warga raib dicuri saat kendaraan terparkir. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di lokasi yang sama dan kini memicu keresahan masyarakat. Mobil Kiki, Bang. Habis bannya. Pencurian ban mobil kembali terjadi di Ilir Bar 1 Palembang setelah kasus serupa sempat terjadi pada Desember 2025. Kali ini 4 ban mobil milik Reski Munandar raib dicuri pada Senin 16 Februari 2026 dini hari. Korban baru mengetahui kejadian itu pada pagi hari setelah seorang warga memberitahu mobil yang terparkir di depan rumah orang tuanya sudah tanpa ban. Saat dicek, kendaraan tersebut dalam kondisi terganjal batu bata. Dari rekaman CCTV di sejumlah titik, pelaku diduga berjumlah lebih dari 2 orang. Dalam rekaman juga terlihat sebuah mobil SUV melintas di sekitar lokasi saat waktu kejadian. Namun nomor polisinya tidak terbaca jelas karena kualitas gambar dan minimnya penerangan jalan. CCTV cuman enggak keluar jelas dari rumah Pak RT. Iya, rumah Pak RT. Gelap karena lampu jalan mati. Jadi terjengok lah silet-siletnya ada aktivitas di sini kan. Namun di depan rumah ini ada CCTV juga terekam mobilnya yang angkut mobil. Oh, pakai mobil, Kak? Mobil, ya. Untuk dugaan pelaku berapa orang, Kak, jumlahnya? Kurang lebih 2 wong lebih lah itu. Peristiwa yang kembali terulang ini memicu kekhawatiran warga sekitar. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, jutaan batang rokok ilegal ditemukan petugas di dalam sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan Desa Juru Seberang Belitung. Saat ditemukan, sopir truk tidak berada di lokasi dan kini dalam pencarian. Sebanyak 1,9 juta batang rokok ilegal ditemukan di dalam truk yang terparkir di Desa Juru Seberang Belitung. Temuan ini berawal dari laporan warga yang curiga terhadap truk bermuatan besar yang terparkir lama dengan bak tertutup terpal. Saat diperiksa, petugas mendapati tumpukan kardus berisi rokok tanpa pita cukai. Sopir kendaraan tidak ditemukan di lokasi. Truk tersebut juga tidak menggunakan nomor polisi sehingga menguatkan dugaan upaya penyelundupan. Jadi jumlah batangan rokok yang dapat kami hitung dengan total adalah 1.960.000 batang rokok. Sehingga kalau kita tafsirkan dalam kerugian negara akibat adanya rokok ilegal tersebut kurang lebih mencapai angka 1,4 miliar. Kini truk dan seluruh barang bukti diamankan di Polresta Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Belitung, Bangka Belitung. Beralih ke Bengkulu, saudara, jelang Ramadan, sejumlah tempat pemakaman umum di kota Bengkulu dipadati peziarah. Warga memanfaatkan momen ini untuk nyekar dan mendoakan keluarga sebelum memasuki bulan suci. Menjelang Ramadan, peziarah mulai memadati sejumlah tempat pemakaman umum di kota Bengkulu. Salah satunya TPU Sentor Albiasyah di Kelurahan Bajak. Warga datang untuk membersihkan makam dan doa untuk keluarga yang telah berpulang. Tradisi ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang bulan suci. Peziarah umumnya hadir bersama keluarga. Tujuannya ya kita ziarah, ngirim doa supaya diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya. Kita tuh samping itu dia memang udah tradisi juga orang agama Islam. Ramainya kunjungan turut membawa berkah untuk pedagang bunga dadakan di sekitar area pemakaman. Pendapatan mereka meningkat hingga 2 kali lipat seiring bertambahnya jumlah peziarah.
Alhamdulillah lumayan. Lumayan. Ada peningkatan pembeli dibanding hari biasanya, Bu? Udah, apalagi hari libur Sabtu Minggu lumayan. Naik jadi 1%. Tradisi ini juga biasa dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu. Saudara, Kota Palembang membidik wisatawan melalui rangkaian agenda sport tourism. Salah satu andalan yang disiapkan adalah Ampera Tourism Run yang akan digelar pertengahan 2026 mendatang. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan sejumlah agenda unggulan sepanjang 2026 dengan wisata olahraga sebagai salah satu fokus utama. Ampera Tourism Run yang dijadwalkan pertengahan 2026, Pemkot membidik wisatawan domestik hingga mancanegara. Dari penyelenggaraan 2025, event ini mampu menarik sekitar 5.000 pengunjung ke Palembang. Tahun ini ajang tersebut kembali digelar dengan konsep perpaduan olahraga, sejarah, dan budaya dalam satu perhelatan. Lagi happening juga sekarang ya, lagi sangat happening sekali untuk sport tourism di kota-kota besar termasuk Kota Palembang, dan Fun Run terus menjadi yang diminati oleh banyak peserta ataupun dari para runners dari seluruh penjuru kota. Bahkan saat ini kita berlomba bagaimana Ampera Tourism Run ini terus kita galakkan konsisten dilaksanakan setiap tahun dan menjadi internasional. Ampera Tourism Run 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-1343 Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kau saksikan ini. Petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan sabu dan ekstasi ke lapas narkotika Pangkal Pinang yang dilakukan DA. Pelaku menyembunyikan sabu dan ekstasi di dalam bakso untuk mengelabui pemeriksaan. Kecurigaan muncul setelah mesin X-ray mendeteksi benda mencurigakan dalam bungkusan. Petugas kemudian membongkar paket tersebut dan menemukan 6 bungkus sabu seberat 7,2 gram, serta 4 butir ekstasi yang disimpan di dalam bakso. Petugas lapas memanggil anggota kita yang ada di lapas untuk membantu menyaksikan penggeledahan dan penyitaan pengunjung yang pada saat itu membawa barang yang mencurigakan. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata dibuka di dalam bakso yang dibawa oleh tersangka. Tersangka bersama barang bukti kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kamera trap yang terpasang di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung, merekam aksi 4 pemburu satwa. Dari rekaman tersebut, 3 pelaku ditangkap polisi hutan. Ketiganya diserahkan ke Polres Lampung Timur, bersama sejumlah barang bukti, masing-masing 1 senjata api dan amunisinya, senjata tajam, serta 3 karung berisi 45 kg daging rusa yang diduga hasil buruan. Diburu itu 1 ekor rusa dalam kondisi mati, berupa daging yang kita amankan, kemudian ada barang bukti lainnya, 1 pucuk senjata, kemudian 2 unit senjata tajam. Kini tersangka ditahan di Polres Lampung Timur dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afia Idham, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Pertunjukan barongsai meramaikan Imlek 2577 di Kelenteng Candrana di 10 Ulu Palembang Selasa 17 Februari 2026. Tabuhan tambur, gong, dan simbal mengiringi atraksi barongsai yang disaksikan warga. Di dalam kelenteng, suasana terasa hikmat. Warga menyalakan hiyo dan memanjatkan 12 rangkaian doa pada Tuhan, para dewa-dewi, serta leluhur memohon keselamatan, kesehatan, dan keberkahan di tahun baru. Proses sembahyangnya ini sendiri dari mana ke mana, Pak? Dari Kingkong depan, Paco, Panim, dan seterusnya. Ada beberapa tempat. Kalau tahun baru Imlek ini sionya sio apa?
udah mas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, saya selalu. Semoga usaha juga sukses, lancar, negara aman, tentram, semuanya. Di sini tidak ada umat, semuanya yang umat agama Buddha semuanya boleh datang. Kiraan berapa banyak maksudnya? Kiraan sekitar 2.000-an ada. Sebagian warga juga menjalankan tradisi Fangsheng dengan melepas burung pipit sebagai simbol kelancaran rezeki. Semoga di tahun ini rezeki terus melimpah ruah. Apalagi kok? Apapun yang diinginkan terwujud, perekonomian lebih baik, apapun maju, bisa maju. Kok tadi kok melepas burung itu apa tandanya kok? Menanam benih kebajikan di hari yang bagus ini. Rangkaian Imlek akan ditutup dengan perayaan Cap Gome 15 hari setelah Tahun Baru. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat Tahun Baru Imlek, dan sampai jumpa.